Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam semua, selamat pagi, selamat datang lagi di Eri Project. Nah, alhamdulillah nih kita udah masuk ke obat yang kelima, yaitu obrolan sehat ya. Nah, bagi penonton yang baru nonton di episode 5, bisa nih nonton episode sebelum-sebelumnya itu di YouTube ada, di Spotify ada. Nah, nanti bisa dilihat di Instagramnya di @Reproject. Nah, nanti di situ ada linknya semua, mau ke YouTube, ke Facebook atau ke Spotify-nya bisa. Nah, untuk kali ini apa sih tema kali ini ya, episode kelima ini nggak kalah menarik sama episode-episode sebelumnya, yaitu episode anemia pada ibu hamil. Nah, pasti pada penasaran ya, apa sih sebenarnya anemia, gejalanya seperti apa, dan lain sebagainya. Di sini udah ada nih narasumber kita, yaitu Novi. Nah, Novi ini sudah pernah join di Eri Project ya beberapa tahun sebelumnya. Nah, projectnya yang sebelumnya itu adalah MPASI dan juga hidrasi ibu hamil. Jadi Eri Project ini juga meneliti berbagai macam penelitian mengenai ibu dan anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita kenalan dulu ya sama Kak Novi nih. Boleh Kak Novi diperkenalkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Novi. Ya, aku di sini sudah beberapa kali ya ikut kegiatan dari Eri Project ini. Iya. Apalagi Kak? Nih coba tahun berapa sih mulai gabungnya? Terus penelitian apa aja? Oh, kalau untuk tahun gabungnya waktu itu pertama kali ikut tahun 2017 tentang MPASI pada dari ikan kembung comok. Terus tahun 2019 itu ikut lagi hidrasi pada ibu hamil. Gimana tuh kesannya ikut di Eri Project ini? Seru banget sih kalau misalnya waktu MPASI itu kan benar-benar kayak pengalaman baru banget kan, baru ikut ke Eri Project, ternyata seru, dapat pengalamannya tuh juga pengalaman yang belum aku dapat dari organisasi, dari pelajaran kampus. Jadi beruntung banget sih pernah ikut di Eri Project ini. Oh iya, sekarang Novi bekerja di mana nih, Nov? Aku kerja di Lampung. Di mana? Di Puskesmas Rawapitu. Berarti udah ini banget ya, berpengalaman banget nih kerja di Puskesmas. Oke, nggak lama lagi kita mulai aja ya bahas tentang anemianya. Mungkin udah pada banyak yang nunggu nih. Sebenarnya anemia itu apa sih, Nov? Bisa dijelasin nggak apa sih penyebabnya gitu? Dan pengertian anemianya itu sendiri itu apa? Sebenarnya kan kalau anemia itu kan karena kadar hemoglobin kita ini lebih rendah daripada normalnya ya, untuk pengertiannya itu sendiri. Nah, penyebabnya anemia itu ada 3. Bisa dari karena anemia karena produksi sel darah merahnya itu tidak efektif, terus karena sel darah merahnya itu hancur lebih cepat, terus ketiga karena pendarahan gitu ya. Berarti anemia itu dilihatnya dari si kadar hemoglobinnya ya. Berarti kalau misal untuk menentukan orang itu anemia atau enggak, dilihat dari kadar hemoglobinnya. Iya. Berarti kalau anemia sendiri, orang yang rentan terkena anemia itu siapa aja sih, Nov? Yang lebih rentan sebenarnya ibu hamil, terus bayi dan wanita usia subur. Nah, kalau ibu hamil itu rentan karena kan dia semakin bertambahnya usia kehamilan, kebutuhan zat gizinya itu akan semakin meningkat. Otomatis zat gizinya juga akan semakin meningkat, kurang lebih sekitar 50% lebih banyak daripada orang yang tidak hamil. Kalau bayi itu kenapa beresiko? Biasanya beresiko karena dari usia kehamilannya ibunya sudah anemia, jadi akan berdampak pada bayinya. Kalau wanita usia subur karena
kita kan mengalami menstruasi ya Kak. Iya. Jadi dia pas menstruasi itu kita kebanyakan kehilangan darah yang bisa menyebabkan anemia itu sendiri. Berarti pas banget ya sama tema yang kita kali ini, anemia pada ibu hamil. Nah, berarti emang ibu hamil itu emang rentan mengalami anemia ya, karena kebutuhan zat besinya itu tinggi. Nah, berarti gimana sih Nov hubungannya zat besi sama anemia itu? Jadi biar lebih jelas lagi yang nonton, kenapa kan anemia itu kekurangan sel darah merah. Nah, hubungannya sama zat besi itu apa sih gitu? Nah, jadi anemia itu kan karena kekurangan sel darah merah ya Kak. Jadi sel darah merah itu kan fungsinya itu untuk mengangkut oksigen ke dalam darah. Nah, si Fe-nya ini adanya di sel darah merahnya itu. Otomatis kalau zat besinya ini berkurang, darah yang diangkut ke seluruh tubuh itu akan berkurang, sehingga kita nanti mengalami gejala-gejala anemia itunya sendiri kayak patel dan lain-lain itu. Gitu ya, berarti zat besi itu ada di sel darah merahnya. Berarti kalau misalkan si zat besinya nggak ada, berarti nanti nggak ada di sel darah merahnya. Berarti nanti berdampak ke anemia gitu ya. Iya. Ya, nah berarti kalau untuk ibu hamil sendiri dia dikatakan anemia itu kalau nilai HB-nya berapa tuh? Kalau untuk ibu hamil kisaran 11,5 sampai 15,5. Berarti penting ya buat ibu hamil buat cek lab ya rutin selama kehamilan, karena untuk memantau. Penting banget. Nah, kalau di puskesmas itu diwajibkannya berapa kali sih ibu hamil untuk cek labnya? Diwajibkannya minimal 3 kali Kak kalau untuk pemeriksaan HB-nya minimal. Kalau misalnya ibunya, kalau dari kita kan pemeriksaan cek lab gratis kan hampir setiap bulan. Iya. Kalau ibunya rajin untuk ke posyandu ibu hamil, dia akan dicek setiap bulannya. Nah, berarti untuk ibu hamil nih yang lagi pada nonton, berarti jangan lupa ya dicek darahnya supaya bisa dipantau nih kadar HB-nya. Nah, ya. Terus ibu hamil ini kalau misalkan dia menderita anemia, gejalanya itu kayak gimana sih, Nov? Gejalanya kayak misalnya lemas, letih, lesu, lunglai yang kita biasa dengar kan, 4R. Iya, sering banget tuh didengar. Terus ada pusing, terus gampang ngantuk. Kalau misalnya habis makan, ibunya tuh kok ngantukan terus sih, perlu dicek nih HB-nya. Terus nafasnya tuh pendek. Gitu. Sebenarnya kejadian anemia pada ibu hamil itu prevalensinya tinggi nggak sih, Nov? Kalau untuk di Indonesia masih cukup tinggi Kak. Prevalensi terakhir riset dasar 2018 itu 48,9%. Kalau kita gambar itu dari 3 ibu hamil satunya anemia. Makanya masih sedih gitu. Berarti tinggi banget nih prevalensinya. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Nov, dari program di Indonesia sendiri untuk mengatasi anemia ini? Kan anemia ini tinggi nih, pasti pemerintah juga udah melakukan beberapa program nih. Mungkin penonton di sini pengen tahu program apa aja sih yang dilaksanain oleh pemerintah untuk mengatasi anemia ini. Kalau dari pemerintah sebenarnya pemberian kan pencegahan anemia itu kan nggak bisa ya Kak dari ibu hamil, karena kan banget kan kalau misalnya dari ibu hamil itu terlalu cepat kan, nanti takutnya kita nggak bisa mengatasi anemia itu sendiri. Dari pemerintah itu kami sudah harus mewajibkan pemberian FE atau tablet tambah darah pada WUS, khususnya kalau di lingkungan puskesmas itu untuk anak sekolah. Jadi anak sekolah itu minimal 1 minggu itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Oh gitu, berarti ini yang nonton juga ya, selain ibu hamil, buat para remaja juga penting berarti ya konsumsi FE untuk mencegah anemia. Nah, oke. Berarti bukan, jadi untuk pencegahannya
pas di waktu ibu hamilnya ya, waktu pas remajanya juga udah ada programnya untuk mencegah anemia itu. Oke deh. Iya. Kalau misalnya di puskesmas tempat Novi kerja sendiri, banyak nggak sih kasus anemianya? Kalau tempat aku sendiri kasus anemianya rendah Kak, karena kan lingkungannya itu kami untuk mendapatkan sumber-sumber Fe ini cukup mudah. Jadi di sini tuh lingkungannya seperti kalau kita mau makan ikan aja kita tinggal jalan depan rumah mancing udah dapat Kak. Oh gitu. Jadi nggak usah beli ke pasar atau apa. Jadi kalau mau konsumsi ikan-ikanan kami di sini mudah. Sayur-sayuran juga masyarakat di sini hampir setiap rumah tuh punya tanaman-tanamannya sendiri. Oh berarti untuk sumber zat besinya udah bagus ya di lingkungan Novi ya. Nah untuk ini kalau ada nggak kegiatan penyuluhan, edukasi kayak gitu rutin yang dilaksanain di puskesmas? Kalau untuk kegiatan pencegahan anemia, kami selalu rutin. Kalau untuk anak sekolah kita 3 bulan sekali penyuluhan. Sampai anak sekolahnya bosan ketemu kita juga tetap aja 3 bulan sekali tetap penyuluhan. Terus kalau untuk ke ibu hamil kita biasanya per bulan penyuluhan. Gitu. Berarti programnya udah bagus banget ya di sana, program untuk pencegahan anemianya. Terbukti juga kasus anemianya rendah ya di sana. Nah mungkin nih di sini yang nonton sebenarnya zat besi itu bisa kita dapatkan dari mana aja sih selain yang tadi ya suplemen yang diberikan dari puskesmas itu pasti dari makanan itu apa aja sih Nov dari makanan yang mengandung tinggi zat besi? Kalau misalnya makanan yang tinggi zat besi itu dari protein hewani khususnya, karena protein hewani kan penyerapan zat besinya agak lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya seperti daging merah, ikan-ikanan itu protein kandungan Fe-nya lebih tinggi. Nah kalau untuk di sayuran biasanya sayuran-sayuran hijau juga cukup tinggi untuk kandungan Fe-nya. Berarti sayuran sama protein hewani juga ada kandungan zat besi, tapi yang paling cepat diserap itu yang ada di protein hewani gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita bahas dampaknya kali ya. Kan tadi kita udah nih prevalensinya berapa, terus gejalanya apa aja. Nah, ini buat ibu hamil sendiri. Kalau misalnya ibu hamil ini anemia, terus dia nggak sadar ternyata dia tuh anemia, terus dia kurang terpapar informasi. Apa sih dampaknya untuk ibu hamil? Atau ada dampaknya nggak sih ke janinnya juga? Jadi kalau misalnya sebenarnya khusus untuk para mams yang lagi hamil diwajibkan wajib ini ya, bukan sunnah lagi untuk cek HB-nya ya, karena dampaknya ini benar-benar cukup mengkhawatirkan, bisa kelahiran prematur. Jadi mams yang pengennya niatnya normal tiba-tiba kalau misalnya anemia kan untuk normal itu agak sulit ya, bisa kelahiran prematur, pulang dari 9 bulan dia udah lahir, terus bisa menyebabkan bayi lahir rendah atau BBLR, bisa menyebabkan kematian janin. Walaupun misalnya maafnya ini dari kehamilan sudah anemia, terus pas lahir mengalami pendarahan. Nah, ibu hamil anemia itu lebih cenderung mengalami pendarahan pada saat persalinan. Kalau untuk janinnya, nanti resiko bayinya ini akan anemia. Nah, gimana kalau bayi anemia? Emang kenapa? Kan bayi kan nggak boleh kita kasih makan dulu kan, Mas. Jadi bayi itu kan boleh dikasih makan setelah umur 6 bulan. Nah, terus dari sebelum 6 bulan kita nggak bisa apa-apa kan, bahaya kan. Jadi jangan sampai, tolong untuk para mams untuk konsumsi vitamin darahnya, makanan zat besinya. Karena kalau bayinya anemia, dampak pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat dari bayi-bayi normal lainnya sih. Iya tuh Mams, berarti penting ya Mams untuk kita menjaga agar kadar HB kita normal, apalagi buat ibu hamil. Nah berarti ibu hamil ini selain konsumsi Fe yang dari puskesmas itu juga masih penting ya untuk mengkonsumsi makanan yang sumber zat besi. Jadi jangan cuman mengandalkan saya sudah konsumsi Fe dari puskesmas jadi makanannya nggak diperhatiin. Berarti penting ya Nov ya untuk dua-duanya, dari makanan iya, dari suplemen juga tetap dikonsumsi. Iya, kita nggak bisa mengandalkan suplemen aja soalnya.
Mm-mm. Nah, terus kalau misalnya ibunya nih, dia kan tadi kita untuk mencegah anemia itu konsumsi Fe itu, terus makan makanan zat besi. Nah, kalau misalnya dia udah anemia nih, apakah ada penanganan khusus nggak sih buat ibu yang udah terkena anemia? Untuk penanganan khusus tentu ada Kak dari puskesmas. Biasanya nanti kalau di sini tuh ada kader khusus ibu hamil. Kalau misalnya ada ketahuan ibu hamil yang anemia, maka kader itu akan fokus untuk ibu hamil itu anemia. Dicek juga untuk konsumsinya gimana, konsumsinya udah gizi seimbang atau dia udah mengkonsumsi makanan-makanannya yang tinggi zat besi belum. Terus dicek apakah ibunya udah minum tablet tambah darah setiap hari belum. Terus kalau emang ibunya sudah terlanjur anemia, konsumsi tablet tambah darahnya lebih ditambahin lagi, jadi nggak 90 tablet lagi. Jadi mungkin bisa sehari minum 2 tablet tambah darah itu untuk ngejar si nilai HB-nya. Iya, berarti kalau misalkan ibunya udah didiagnosis anemia, berarti perlu dikonsultasiin lagi ya ke dokternya di puskesmas supaya ditanganin, jadi nanti kadar HB-nya bisa normal lagi ya. Iya. Nah, tadi nih ngomong-ngomong ada dibahas nih, ibu hamil harus makan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang tuh kayak gimana sih, Nov? Contohnya buat ibu hamil nih yang lagi nonton atau calon-calon ibu hamil yang nantinya akan hamil, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan gizi kita agar kita terhindar dari anemia ataupun penyakit-penyakit lainnya yang tadi yang disebutkan gizi seimbang. Seperti apa sih gizi seimbang itu? Jadi konsumsi gizi seimbang itu setiap kita makan atau setiap kali kita makan itu harus ada menu yang wajib, itu harus ada sayur, harus ada protein hewani dan nabati. Yang amis-amisan itu harus ada protein nabatinya, bisa diganti tahu atau tempe atau kedelai lainnya. Serta porsi sayur sama nasi itu harus sama, jadi nggak harus banyakkan nasinya. Kebanyakan kan pasti moms di sini kan makan nasinya lebih banyak daripada sayurnya dong. Apalagi kadang-kadang sayurnya cuma kuahnya lagi, nggak ada sayur-sayurannya kan. Iya, nah, terus konsumsi air putihnya juga harus diperhatikan. Apalagi kalau ibu hamil itu bukan 2 liter lagi konsumsinya, udah 3 liter. Iya, benar ya. Nah, ini nih penting juga ya, selain ini ada tema menarik juga nih, hidrasi ibu hamil. Nanti mungkin di Eri Project ini bakal ada lagi kita ngebahas tentang hidrasi ibu hamil. Ya, Oke, berarti kayak gitu ya tadi gizi seimbang. Nah, berarti memang penting banget nih kita konsumsi zat besi ya untuk ibu hamil, harus diperhatiin banget, apalagi kerasa banget ya Nok sebagai petugas di puskesmas untuk mengatasi kejadian-kejadian anemia di puskesmas sana. Tapi ya kalau ada ketahuan ibu hamil anemia itu gemes kita. Iya pasti ya. Bener. Kalau di sana ibu-ibu hamilnya ini kooperatif gitu untuk kalau misalnya diberikan edukasi dapat menerima, lalu patuh konsumsi zat besi, konsumsi tablet Fe-nya gimana di sana? Kalau untuk kooperatif pasti ada yang nggak kooperatif Kak. Nggak semua ibu hamil pasti kooperatif. Lebih seringnya sih aku menemukan kejadian-kejadian kayak misalnya kita baru ketahuan ibu itu anemia pas detik-detik mau persalinan karena ibunya kan nggak rajin ke posyandu kan. Di situ tuh lebih kayak ya ampun gemes gitu kan Kak, kemana aja ibunya selama 9 bulan terakhir ini, kenapa baru ketemu pas misalnya 7 bulan dia baru ke posyandu. Kita ngajarnya tuh agak lebih susah, jadi kalau udah kayak gitu ada tim khusus sendiri di puskesmas untuk menangani ibu-ibu yang kayak gini, yang ada dokternya, ada ahli gizinya, ada bidan desanya. Kalau untuk kasus-kasus kayak ibu hamil yang mengalami pendarahan pada saat persalinan sih alhamdulillah sangat sedikit sih Kak. Jadi konsumsi tablet tambah darahnya mayoritas ibu hamil itu patuh. Mereka lebih peduli karena mereka paling nggak mau dirujuk ke rumah sakit. Iya. Mereka anti banget sesar Kak kalau di tempatku. Oh gitu. Jadi bukan kita kesel ya sebagai ahli gizi kepada ibu hamil, tapi kita lebih care gitu untuk ibu hamilnya sendiri, nanti untuk kedepannya, untuk masa depan si bayinya juga ya. Jadi penting buat ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau ke
ke rumah sakit terdekat seperti itu. Jadi agar terpantau juga seperti itu ya. Ya. Nah terus kalau dari tadi kan di Novi ada program yang buat anak sekolah ya. Nah itu gimana nih? Ada kendala nggak untuk anak sekolah untuk pemberian FE-nya? Ada. Jadi kita biasanya untuk pemberian FE itu sebulan sekali ke sekolah. Tapi kadang kita suka random, tiba-tiba minggu ini kita ke sekolah yuk untuk cek apakah anak sekolah itu minum, karena kan di sekolah itu sistemnya minumnya bareng-bareng Kak. Jadi nggak mereka bawa pulang tabletnya, tapi tabletnya disimpan di sekolah, jadi pemberiannya bareng, minumnya bareng. Jadi kalau misalnya kita lagi mantau, ada aja trik-trik anak sekolah tuh yang didiemin di dalam mulut gitu, terus tiba-tiba dilepehin. Kalau kita kata yang kalau kayak gitu-gitu sih lucu sih. Kalau udah diliatin nama kita tuh baru mereka udah minum gitu. Serunya turun lapang tuh gitu, kita bisa nemuin banyak kendala, terus ada aja gitu kejadian-kejadian lucunya ya. Gemes. Berarti bener. Jadi ini nih anemia ibu hamil tuh berarti kita nggak harus pas waktu hamil aja. Makanya program pemerintah ini udah bagus banget ya. Udah dilihat nih jangka panjangnya, mencegah dari awal nih dari potensi resiko pada masa anak-anak itu udah ada programnya. Oke. Nah, oke, mungkin obrolan kita segitu ya Novia. Tadi kita udah cukup lengkap, udah ngejelasin apa itu anemia, terus gejalanya apa aja, pencegahannya gimana, terus pengobatannya juga seperti apa. Nah, mungkin Novi ada yang mau disampaikan lagi nggak sebelum kita tutup nih obrolan kita? Ada. Jadi untuk ibu-ibu yang ibu-ibu mau yang remaja, mau yang ibu hamil, konsumsi makanan gizi seimbangnya harus mulai diterapkan. Konsumsi minum tablet tambah darahnya minimal 1 minggu untuk yang tidak hamil, 1 minggu sekali itu harus mulai dirajin walaupun mual, nggak apa-apa. Aku sih punya tips kalau mau minum tablet tambah darah bisa di malam hari. Jadi kalau misalnya itu kita tinggal tidur kan. Terus untuk konsumsi tablet tambah darahnya itu jangan dibarengin sama minum teh dan kopi, karena nanti nilai penyerapannya akan jauh lebih sedikit karena mereka tuh kayak musuhan. Belakang ya. Gitu. Oke nih, berarti itu ya pesannya nih untuk ibu hamil, ibu yang belum hamil, jangan lupa ya pesannya Novi. Nah itu penting banget untuk kita selalu ingat. Oke deh, mungkin cukup ya obrolan kita sekarang. Aku mau buat kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari obrolan sehat kali ini, anemia itu merupakan kondisi di mana seseorang itu kekurangan sel darah merah yang bisa kita ukur dari kadar Hb-nya. Maka dari itu kita perlu rutin untuk cek Hb-nya ya untuk ibu hamil, cek labnya. Dan ibu hamil itu memang berisiko terkena anemia karena dia kebutuhan zat besinya semakin meningkat selama hamil. Jadi semakin banyak juga asupan yang perlu dia penuhi, kebutuhan gizi yang perlu dia penuhi. Nah, terus cara untuk mencegahnya tadi ya kita selain ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet FE, selain itu juga perlu memenuhi kebutuhan makannya yang bergizi seimbang, terutama makanan sumber zat besi seperti itu ya. Nah, berarti ini ya sudah jelas nih semuanya penjelasan kita tentang anemia ibu hamil. Semoga dapat dimengerti ya untuk penonton setia Eri Project di sini. Nah, berarti banyak banget nih yang sebenarnya yang kita bisa dapetin ya dari setiap obrolan sehat ini. Apalagi yang nonton dari episode 1 udah banyak banget manfaat yang didapetin, informasi-informasi penting yang kita dapetin. Jadi jangan dilewatkan nih, nanti kita ada setiap sebulan sekali obat ini, obrolan sehat ini. Jadi ditunggu ya bulan depan, nanti kita ada obrolan sehat lagi tentunya dengan tema yang menarik juga. Sebelumnya juga terima kasih buat Novi ya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi di Eri Project ini. Semoga nanti ke depannya bisa ngisi lagi ya dengan materi yang berbeda lagi.
Oh tentu, aku terima panggilan kok Kak. Oh siap. Oke, nanti kita lanjut lagi. Untuk yang episode kali ini udah selesai sampai di sini. Mohon maaf dari saya, dari Novi juga atas kekurangannya selama live ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.